Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Pratama Chandra dan hari ini saya akan menjelaskan cara mengkonfigurasi klien PC dan laptop. Bisa kita lihat di sini dan kita juga memiliki objektif yaitu connect ke device, habis itu ke wireless router, dan juga cara mengkonfigurasi IP address dan tes koneksinya. Jadi tanpa basa-basi, mari kita mulai. Pertama kita pasangkan kabel koaksialnya yang ada gambarnya di garis zigzag berwarna biru. Lalu kita hubungkan ke kabel splitter. Baru kita ke koaksial 1, baru kita hubungkan ke kabel modem dengan koneksi port 0. Kita lakuin sama ke kabel splitternya, tapi kali ini kita hubungkannya ke TV, ke port 0 juga. Lalu kita ke TV, baru kita nyalakan TV nya, makanya keluar gambar seperti ini. Oke, baru kita close. Lalu langkah selanjutnya kita hubungkan kabel modem ke home wireless router ini dengan menggunakan kabel strike yang ada gambarnya seperti garis lurus dan warnanya solid ya, contohnya warnanya hitam. Balik kita ke port 1, kita hubungkan ke home wireless. Di sini kita hubungkannya ke internet ya, supaya bisa kesambung. Lalu kita nyambungin di office PC nya, kita ke home wireless router, maka contohnya seperti ini. Lalu kita hubungkan lagi home wireless router ini di gigabit ethernet 2, hubungkan ke bedroom ya, contohnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke office PC. Mohon ditunggu sebentar. Seperti ini. Baru kita ke desktop, baru kita ke IP konfigurasi untuk mendapatkan jaringan dari home wireless ini dengan cara kita ubah statik ini ke DHCP, maka akan dapat sebuah IP dari default gateway-nya dan IP address-nya. Lalu setelah itu baru kita masuk ke web browser, tunggu beberapa saat. Kemungkinan saya akan memotong video ini jika ya agak lambat juga sih. Oke, setelah kita masuk ke web browser, maka kita ketik IP default gateway-nya 192.168.0.1. Mengapa kita masukin IP-nya default gateway? Soalnya ini akan memasuki jaringan dari home wireless routernya itu. Nah, di sini kan yang muncul ini kan username sama password. Nah, jadi kita masukinnya admin sama password ini dengan cara kita ketik admin. Passwordnya juga sama admin, karena ini kita baru pertama kali konfigurasi. Tunggu beberapa saat, maka munculnya seperti ini. Setelah itu kita pergi ke DHCP server settings, lalu ubah maksimum numbernya dari 50 menjadi 10.
Maka setelah itu kita save settings. Tunggu beberapa saat sampai ada tulisannya request. Nah, munculnya seperti ini. Lalu kita keluar dari web browsernya. Lalu kita kembali ke IP. Lalu kita ubah ke static lagi, baru ke DHCP kembali. Makanya muncul IP-nya lagi dari home wireless routernya itu. Nah, maka munculnya seperti ini. Lalu kita keluar lagi dari IP konfigurasi, baru masuk kembali ke web browsernya. Mohon tunggu sebentar. Tunggu beberapa saat, kemudian oke, akhirnya kita masuk di web browsernya, baru kita ketik 192.168.0.1 seperti sebelumnya. Baru kita go, baru kita masukin admin. Baru oke. Maka akun muncul kembali seperti sebelumnya. Oke, setelah itu kita ke administrasi untuk mengubah password saat kita masuk. Untuk password routernya kita ketik my password satu tanda seru. Ini rendernya juga. Setelah itu kita save settings. Maka muncul seperti ini. Username sama, karena kita belum ubah username-nya, maka kita ketik admin. Lalu untuk passwordnya, karena kita ubah router passwordnya, maka kita ketik my password. Wait. Nah, maka muncul seperti settings are successful, berarti settingan kita berhasil. Lalu kita lanjut, kita kembali ke sini, masih di administrasi. Lalu kita ke wireless. Ini kan kita menggunakan wirelessnya itu kan 24 GHz, karena itu sebagai standarnya. Jadi untuk kita menggunakan ini, maka kita ubah dulu yang network, yang namanya network name atau SSID. Defaultnya kita ganti my home. Lalu setelah itu kita enablekan. Lalu ini kita tetapkan saja di sini saja. Setelah itu kita save settings, jangan lupa. Soalnya apabila kita tidak melakukan save, maka itu yang kita ubah sebelumnya itu gak kayak gimana tuh, kayak kembali di awal gitu. Nah, setelah kita ubah ini dan save setting, maka kita selanjutnya ke wireless security. Yang gunanya ini kita menggunakan untuk wifi nya ini,
kita menggunakan semacam ini security-nya, kita pakai password. Jadi untuk security mode-nya ini kita menggunakan WPA 2 personal. Ini habis itu kita passphrase ini sebagai password untuk wifi nya nanti. Oke, kita ketik my passphrase 1 tanda seru. Setelah itu kita save settings. Kalau misalkan sudah selesai, kita kembali ke basic. Kita udah ngecek semua kan, maka kita close web browsernya. Lalu kita keluar lagi. Lalu selanjutnya kita lanjut ke bagian laptopnya. Lalu kita ke bagian desktopnya, lalu ke PC wirelessnya. Kita ke PC wirelessnya ini karena kita akan menghubungkannya dengan wifi. Dengan cara kita masuk ke PC wireless, baru connect. Maka ketika kita tunggu muncul tulisannya my home, baru kita tekan ini, lalu kita connectkan. Nah, ini sini kan muncul seperti ini nih. Ini kan yang kosong ini kan presetnya itu ya passwordnya itu yang dari wifi nya kita yang kita ubah tadi. Maka kita isi my passphrase 1 tanda seru, baru kita connect. Nah, setelah kita connect, maka kita pergi ke link informasi, maka wifi kita yang kita setting sebelumnya ini terhubung. Lalu kita keluar dari aplikasinya, baru kita ke web browser. Mohon ditunggu sebentar lagi. Ini mungkin agak lama juga ya. Jadi mohon tunggu sebentar. Oke, kita udah memasuki web browser, maka kita ketik skills for all. Jangan lupa SRV karena kita ingin menyambungkannya yang bagian ini, https skills for all, untuk mengecek apakah kita masuk apa enggak. Kalau misalkan kelamaan bisa pakai fitur ini untuk melihat hasilnya. Kurang lebih seperti ini. Maka yang muncul hostname result, mungkin ya pada saat kita settingnya bagian wirelessnya ini mungkin ada beberapa kesalahan gitu. Karena kita gak berhasil di bagian laptopnya, maka kita coba di bagian office PC nya. Kita akan coba yang skills for all nya itu tadi di bagian web browsernya.
Mohon ditunggu sebentar. Oke, lalu kita ketik skills for all SRV, baru kita go. Kami misalkan kelamaan, kita pakai fitur ini buat time skipnya, kurang lebih seperti ini. Baru kita masuk di sini dan akhirnya kita tersambung ke web skills for all. Lalu kita uji coba bagian kita kita ubah lagi yang bedroom PC nya ini ke desktop, baru ke ipconfig DHCP. Oke, kita dapat, baru kita masuk di sini. Lalu kita ketik skills for all, baru kita ketik SRV, lalu kita ngecek apakah berhasil atau tidak. Oke, setidaknya berhasil. Oke, setidaknya berhasil seperti ini. Oke, jadi sekian dari saya. Jika ada kesalahan dari saya, contohnya ya apa itu dari kita ingin koneksikannya dari laptop menggunakan wireless, maka username, jadi mohon dimaafkan. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.